Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melin Suci Mahendra dengan NIM 27343. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang administrasi kurikulum dalam konteks pendidikan biologi. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana proses pembelajaran biologi dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi di sekolah. Jadi, kita tidak hanya membahas kurikulumnya saja, tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut benar-benar diterapkan oleh guru biologi di dalam kelas agar siswa dapat memahami konsep secara baik dan bermakna. Administrasi kurikulum adalah proses pengelolaan kurikulum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan dari administrasi kurikulum ini adalah agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pendidikan biologi, administrasi kurikulum memiliki peran yang sangat penting. Karena biologi bukan hanya sekadar materi hafalan, tetapi juga melibatkan pemahaman konsep, keterampilan, proses sains, serta sikap ilmiah. Oleh karena itu, kurikulum harus dikelola dengan baik agar pembelajaran biologi dapat berjalan secara optimal. Tujuan administrasi kurikulum adalah untuk membuat proses pembelajaran lebih terarah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membantu guru dalam mengelola pembelajaran secara sistematis dan terencana. Dalam pendidikan biologi, tujuan ini juga mencangkup pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir ilmiah. Artinya, siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga mampu mengamati, mengajukan pertanyaan, melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan. Sebagai contoh, ketika mempelajari konsep ekosistem, siswa tidak hanya memahami definisinya, tetapi juga mampu mengamati lingkungan sekitar dan menjelaskan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Administrasi kurikulum memiliki 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan biologi, keempat fungsi ini sangat penting karena pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga melibatkan aktivitas praktikum, observasi, dan eksperimen. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka proses pembelajaran juga tidak akan optimal. Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Pada tahap ini, guru menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi, memilih metode, serta menyiapkan media dan perangkat pembelajaran seperti modul ajar. Dalam pendidikan biologi, perencanaan juga mencangkup pemilihan model pembelajaran yang sesuai, misalnya discovery learning, problem-based learning, atau praktikum. Contohnya, saat mengajarkan sistem pernapasan, guru tidak hanya merencanakan penjelasan materi, tetapi juga merancang kegiatan eksperimen sederhana, seperti mengukur frekuensi napas sebelum dan sesudah aktivitas fisik. Dengan perencanaan yang baik, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari perencanaan yang telah dibuat. Pada tahap ini, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam pendidikan biologi, pelaksanaan pembelajaran harus bersifat aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tetapi juga mengajak siswa untuk berdiskusi, melakukan pengamatan, dan melakukan percobaan.
Sebagai contoh, dalam mempelajari ekosistem, siswa dapat diajak untuk mengamati lingkungan sekitar sekolah, mencatat jenis makhluk hidup yang ditemukan, dan menganalisis hubungan antar makhluk hidup tersebut. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Pengawasan atau supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pengawasan biasanya dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Dalam pendidikan biologi, pengawasan tidak hanya berfokus pada kegiatan mengajar, tetapi juga pada pelaksanaan praktikum. Misalnya, apakah guru sudah menggunakan metode yang sesuai, apakah siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan apakah alat serta bahan praktikum digunakan dengan benar. Pengawasan ini penting untuk menjaga kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam administrasi kurikulum yang bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. Dalam pendidikan biologi, evaluasi tidak hanya berupa tes tertulis, tetapi juga mencangkup penilaian, keterampilan, dan sikap. Contohnya, siswa dapat diminta membuat laporan praktikum, melakukan presentasi, atau menjelaskan proses fotosintesis berdasarkan hasil pengamatan. Melalui evaluasi yang beragam, guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan juga dapat memperbaiki proses pembelajaran ke depannya. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi kurikulum. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator pembelajaran. Dalam pendidikan biologi, guru juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan media pembelajaran, melakukan praktikum, atau mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Guru juga berperan dalam membimbing siswa agar memiliki sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, teliti, dan mampu berpikir kritis. Dalam kurikulum Merdeka, administrasi kurikulum terlihat dari penyusunan modul ajar, alur tujuan pembelajaran, serta pelaksanaan asesmen yang beragam. Dalam pendidikan biologi, pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas siswa. Contohnya, siswa diberikan proyek untuk mengamati lingkungan sekitar, seperti mengidentifikasi komponen dalam suatu ekosistem, kemudian menyusun laporan atau membuat poster. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan proses yang sangat penting dalam pendidikan, termasuk dalam pendidikan biologi. Administrasi kurikulum mencangkup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang saling berkaitan. Dengan pengelolaan yang baik, pembelajaran biologi tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Demikian penjelasan mengenai administrasi kurikulum dalam pendidikan biologi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.